Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube saya. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah sastra bab 5, yaitu periode 1945 sampai 1953. Sebelum itu kalian wajib subscribe, like, dan komen ya. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu Angkatan 45. Awal mula munculnya Chairil Anwar di panggung sejarah Indonesia memberi sesuatu yang baru, yaitu bahasa yang digunakan ialah bahasa Indonesia yang hidup dan berjiwa. Bukan bahasa buku, tetapi bahasa sehari-hari yang dibuat dan bernilai sastra. Selanjutnya dalam bidang penulisan puisi muncul para penyair Asrul Pani, Rifai Apani, dan M. Akbar Johana. Dalam bidang penulisan prosa Idrus, dengan munculnya kenyataan itu, maka banyaklah orang-orang yang berpendapat bahwa sesuatu angkatan kesusastraan baru adalah lahir baru. Dalam penulisan puisi Idrus, dengan munculnya kenyataan, maka banyaklah orang yang berpendapat bahwa suatu angkatan kesusastraan baru telah lahir. Pada tahun 1948, Rosihan Anwar menyebut angkatan ini dengan nama Angkatan 45. Pada tahun 1950, surat kepercayaan gelanggang dibuat dan diumumkan. Ketika itu, Chairil Anwar sudah meninggal. Surat kepercayaan itu semacam pernyataan sikap yang menjadi dasar pegangan perkumpulan yang berwarna, yaitu Gelanggang Seniman Merdeka. Perkumpulan ini didirikan pada tahun 1940. Pada saat itu banyak yang memproklamasikan kelahiran dan membela hak Angkatan 45. Sebanyak itulah yang menentangnya. Arjin Pane berpendapat bahwa Angkatan 45 hanya lanjutan belaka daripada yang sudah dirintis oleh angkatan sebelumnya, yaitu Angkatan Pujangga Baru. Menurut H.B. Jasin, Sitor Situmorang, dan Rosihan Anwar gigih membela Angkatan 45 dan mengatakan bahwa perang itu, yaitu muda-muda, tidak bisa lagi digolongkan kepada Angkatan Pujangga Baru. Pada tahun 1952, H.B. Jasin mengumumkan esai berjudul Angkatan 45 yang merupakan pembelaan terhadap kelahiran dan hak hidup Angkatan 45. Esai ini kemudian diterbitkan dalam kumpulan karangan Jasin yang berjudul Kesusastraan Indonesia Modern dan Kritik serta esai pada tahun 1945. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu beberapa tokoh di periode ini ada pertama Chairil Anwar. Ia dilahirkan di Medan pada tanggal 22 Juli 1922. Sekolahnya hanya sampai mulo atau SMP dan tidak pun tamat. Kemudian ia pindah ke Jakarta, tetapi ia orang yang banyak sekali membaca dan belajar sendiri sehingga tulisannya matang dan padat. Yang kedua, Asrul Sani dan Rifai Apani, penyair kawan Chairil yang sama-sama mendirikan Gelanggang Seniman Merdeka ialah Asrul Pani dan Rifai Apani.
Tiga penyair itu yaitu Hairil Astrotripti, biasanya dianggap sebagai trio membaru puisi. Yang ketiga ada Idrus yang lahir pada tanggal 21 September 1921, dianggap orang sebagai salah satu tokoh pelopor angkatan 45. Ia sendiri selalu menolak penamaan itu. Selanjutnya yang keempat ada Ahdiat Kamiharja. Meskipun pada zaman revolusi ia sudah menerbitkan dan memimpin majalah di Garut bernama Gelombang Zaman, namun nama Ahdiat tidak disebut dalam dunia sastra sampai ia muncul dengan romannya yang berjudul Ateis pada tahun 1968. Yang kelima ada Paramodia Anantatur. Paramodia Anantatur adalah pengarang yang sudah mulai mengarang sejak zaman Jepang dan pada masa awal revolusi, tetapi baru menarik perhatian dunia sastra Indonesia pada tahun 1949 ketika cerpennya yang berjudul Brola yang dituliskan dalam penjara dan diumumkan roman-roman pemburuan pada tahun 1950 mendapat hadiah sayembara mengarang yang diselenggarakan di Balai Pustaka. Yang keenam ada Muchtar Lubis. Muchtar Lubis lebih terkenal sebagai wartawan. Surat kabar yang dipimpinnya di Indonesia Raya dilarang terbit pada tahun 1958. Ia sendiri sejak lahir tahun 1956 ditahan dengan tuduhan yang bukan-bukan. Yang ketujuh ada Tutui Tatang Sontani. Tutui Tatang Sontani terkenal sebagai pengarang dunia. Dalam drama-dramanya, Tutui Tatang sangat mengedepankan individu dan sangat meniadakan norma-norma masyarakat seperti agama, moral yang sudah ada. Yang kedelapan ada Sitor Situmorang. Kumpulan sajak-sajaknya yang pertama berjudul Surat Kertas Hijau dan Orang Asing. Dalam kumpulan ini, Sitor kebanyakan mempergunakan sotena dalam mengisahkan pengalaman dan petualangan selama di Eropa. Kemudian disusul oleh kumpulan sajak yang kedua berjudul Dalam Sajak 1955. Selanjutnya ada Alka Hadimadja. Pada zaman Jepang, ia turun di Jakarta dan bekerja sebagai penerjemah Sunda di kantor pusat. Sajak-sajaknya yang dimuat dalam majalah Pujangga Baru sebelum perang banyak menyanyikan keindahan alam. Yang ke-10 ada M. Balpas dan Rusman Sutia Sumarga. M. Balpas lebih terkenal sebagai prosais, meski ia menulis beberapa buah sajak. Cerpennya yang berjudul Anak Revolusi menarik perhatian orang yang diumumkan majalah Gema Suasana pada tahun 1948. Sedangkan Surman Sutia Sumarga mulai menarik perhatian pada tahun 1946 ketika cerpennya yang berjudul Gadis Bekasi mendapat hadiah dari Balai Pustaka. Yang ke-11 ada Trisno Soemardjo. Selain sebagai pengarang, beliau dikenal pula sebagai pelukis. Minatnya terhadap kesenian sudah diperhatikan pada awal revolusi. Di samping itu, ia dengan tekun terus menerjemahkan dharma-dharma pujangga Inggris, yaitu William Shakespeare. Sebagai pengarang, ia sejak pemula menulis sajak, cerpen, sandiwara, esai, dan kritik lainnya. Yang ke-12
ke-15 ada M.H. Rustandi Kartakusuma. M.H. Rustandi Kartakusuma pada angkatan 45 tulisannya agak berbeda dengan sebuah tangan para pedagang angkatan 45 baik isi maupun bentuknya. Ia sendiri tidak menganggap dirinya tergolong angkatan 45. Tetapi ia mulai muncul dan mengumumkan tulisannya pada akhir tahun 40-an berupa sajak, drama, cerpen, dan esai. Selanjutnya materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu para pengarang wanita. Para pengarang wanita tidak banyak jumlahnya. Sekitar tahun 50-an kita hanya mengenal beberapa pengarang wanita. Yang pertama, Ida Nasution ialah pengarang esai yang berbasis. Ida menulis beberapa buah esai yang dimuat dalam majalah-majalah, tetapi ia kemudian menjadi korban revolusi yang hilang sejak perjalanan Jakarta ke Bogor pada tahun 1940. Yang kedua ada Waluyo. Ia lahir di Sukabumi pada tanggal 5 Desember 1920. Ia mulai menulis sajak pada zaman pertama revolusi. Sejak berpisah, mendapatkan pujian dari Chairil Anwar. Yang ketiga, Esther Nuraini, lahir di Padang pada tanggal 6 Juli 1930. Ia menulis sajak, cerpen, esai, dan terutama menerjemahkan hasil sastra asli. Dalam sajak-sajaknya terasa sekali kewanitaannya. Yang keempat ada S. Rukiah yang lahir di Purwakarta pada tanggal 25 April 1927. Ia juga menulis sajak. Selain menulis sajak, ia juga berhasil sebagai pengarang prosa. Yang kelima, Suwarsi Jojo Puspito lahir di Bogor 20 April 1912. Sebelum menulis roman dalam bahasa Belanda, ia terlebih dahulu menulis roman dalam bahasa Belandanya, yaitu bahasa Sunda. Namun roman ini ditolak oleh Balai Pustaka. Baru pada masa sehabis revolusi, Suwarsi yang menurut usianya lebih dekat kepada lingkungan, para pengarang pujangga baru itu menulis dalam bahasa Indonesia. Materi yang keempat. Materi yang keempat ialah beberapa pengarang lain di periode ini. Yang pertama ada P. Sengojo. P. Sengojo mempunyai nama kecil yang bernama Supirman. Ketika Supirman menulis sajak, ia menggunakan nama kakeknya. Ia lahir pada 25 November 1926 di Desa Cepak, Kecamatan Tenggaran, Kabupaten Semarang. Ia juga dikenal sebagai penulis sastra. Yang kedua ada Muhammad Ali. Muhammad Ali mempunyai nama lengkap Muhammad Ali Marita. Ia terkenal sebagai pengarang cerpen pendek, novel, dan naskah. Ia lahir pada tanggal 23 April 1927 di Kampung Ketapang, Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Yang ketiga, Dodong Jiwa Praja. Dodong Jiwa Praja, penulis dari tanah Sunda ini, lahir di Banyuresmi, Garut, Jawa Barat pada tanggal 25 September 1928. Yang keempat ada Harjadi S. Hartowarjodo, adalah sastrawan Indonesia yang terkenal karena novelnya yang berjudul Orang Buangan. Dia lahir pada tanggal 18 Maret 1930, Ngangkruk, Kidul Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, dengan nama Harjadi Sulaiman.
Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kita ketemu di materi selanjutnya. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.